Hak angket yang digulirkan DPR kepada KPK berawal dari keterangan penyidik KPK Novel Baswedan dalam persidangan kasus KTP elektronik. Saat itu Novel menyebutkan beberapa anggota DPR menekan Miriam S. Haryani untuk tidak membuka nama-nama dalam pusaran kasus mega korupsi KTP elektronik. Pada saat itu seingat saya yang disebut oleh saudara saksi ini adalah Aziz Samsudin, Desmond Aziz Samsudin, lalu yang disebut juga atas nama Desmond Mahesa, Masinton Pasaribu, seingat saya atas nama Safruddin Suding, lupa saya nama depannya. Dan satu lagi saya lupa, tapi dia sebut nama partainya waktu itu, terus minta penyidik membukakan di internet untuk di Komisi 3 dari partai yang disebut ini siapa saja. Dan kemudian yang bersangkutan menunjuk, oh yang ini orangnya. Nah, itu yang kemudian kami lakukan sehingga kami tahu waktu itu jumlahnya 6 orang, cuman saya agak lupa yang satunya namanya yang mulia. Ya. Ini apa yang disampaikan barusan tadi itu adalah keterangan palsu dan keterangan bohong yang disampaikan oleh penyidik di depan persidangan. Nah, bisa dibayangkan bukan dari bawah sumpah. Ya makanya kita ingin buka itu, gitu loh. Dia Pak Novel menyampaikan itu, saya yakin itu keterangan palsu. Dia punya motif apa saya nggak tahu. Saya akan kejar itu terus. Adalah pernyataan penyidik KPK Novel Baswedan dalam persidangan kasus KTP elektronik itulah yang memicu polemik dan kemudian menggulirkan hak angket kepada KPK. Meskipun para pengaju hak angket beralasan ini merupakan bagian dari pengawasan KPK atas dugaan berbagai pelanggaran seperti dugaan penyalahgunaan anggaran, polemik di balik BAP, serta bocornya sprindik atau surat perintah penyidikan sampai beberapa kali. Hak angket ini adalah bukan hanya persoalan disebutkan 6 orang tersebut. Tetapi hak angket ini kami gulirkan adalah di dalam konteks Komisi 3 melakukan pengawasan terhadap KPK. Kita harus ketahui bahwa KPK ini adalah badan khusus, ya, yang tidak ada checks and balance. Namun keterangan Novel lah yang diakui menjadi pintu masuk bergulirnya hak angket. Juru bicara KPK Febri Diansyah beranggapan hak angket digulirkan karena keterangan Novel. KPK tetap menolak membuka isi rekaman pemeriksaan Miriam Haryani. Nah, persoalan hak angket menurut kami yang datang pada saat itu tidak benar kalau dikatakan hak angket mencakup keseluruhan. Kita lihat ada 4 kesimpulan pada saat itu yang disampaikan oleh Komisi 3 DPR dan KPK tidak setuju dengan kesimpulan yang keempat. Komisi 3 DPR meminta KPK untuk membuka rekaman BAP Miriam. Kalau kemudian pihak-pihak tertentu yang namanya disebutkan di persidangan kebetulan duduk di Komisi 3 misalnya, atau duduk di DPR, atau duduk di institusi lain, kemudian keberatan namanya disebut di persidangan, dan kemudian kami harus mengklarifikasi bukti-bukti tersebut di luar proses persidangan, bukankah ke depan setiap orang kemudian bisa protes nanti namanya disebutkan di persidangan? Kalau hakim yang memerintahkan, tentu saja kami akan patuh. Nasi sudah menjadi bubur. Dengan segenap kontroversinya, hak angket sudah disetujui di rapat paripurna dan akan segera berjalan. Budi Adiputro, CNN Indonesia. Walau dihujani interupsi dan aksi walkout, hak angket KPK akhirnya diloloskan dalam sidang paripurna DPR siang tadi. Seberapa kuat hak angket ini bisa membuka rekaman pemeriksaan terhadap suatu kasus yang masih disidik? Akankah hal ini menjadi presiden bagi pengajuan hak angket di masa mendatang? Dan untuk berdiskusi malam hari ini, saya sudah bersama dengan Ferry Amsari yang merupakan peneliti Pusat Studi Konstitusi atau Pusako Fakultas Hukum Universitas Andalas. Selamat malam, Bang Ferry. Terima kasih sudah hadir ke CNN Indonesia Prime News. Kemudian Tama Islangkun yang merupakan peneliti dari Indonesia Corruption Watch. Selamat malam, Bang Tama. Kami masih menunggu sambungan telepon begitu ya, ataupun komunikasi nanti dengan Febri Diansyah merupakan juru bicara KPK dari luar studio. Saya akan mulai terlebih dahulu dari sudut pandang
anti korupsi terlebih dahulu. Ini KPK sekarang menjadi ini akhirnya kita sudah berulang kali mendiskusikan ini, membahas ini, ada adu argumen yang sudah cukup jelas, tapi rupanya hari ini memang akhirnya diketuk. Pandangan Anda seperti apa? Ya, ini kan lagi-lagi menunjukkan arogansi dari DPR ya, dalam konteks menggunakan kewenangan angketnya. Bahwa benar dia punya kewenangan melakukan hak angket, tetapi harus dilihat konteksnya. Nah, sekarang konteksnya ini perkara proses sedang bergulir. Ada yang dalam proses penuntutan, ada yang dalam proses penyidikan. Karena ini sudah mulai dibuka berkas baru begitu, sehingga konsekuensi yang lahir apa? Dalam konteks penyelidikan, penyidikan, semua berkas informasi yang ada akibat hal tersebut itu dianggap atau disebut oleh undang-undang informasi yang dikecualikan. Boleh dikatakan informasi yang rahasia di Undang-Undang 14 tahun 2008. Jadi undang-undang sudah membentengi kalau informasi dibuka akan mengganggu atau menghambat proses penyidikan, itu informasi yang rahasia. Satu hal. Yang kedua, kalau informasi tersebut dibuka, itu akan membahayakan proses, kemudian juga penindak hukum. Kayak novel kan sekarang matanya tersiram air keras, itu kan juga karena dia sedang menangani perkara. Nah, kalau informasi yang berhubungan dengan hal tersebut dibuka, maka itu melanggar undang-undang. Satu. Kedua, selain Undang-Undang 14 tahun 2008. Jadi secara nggak langsung ketika ini dipaksa oleh angket bahwa kemudian KPK harus membuka rekaman BAP Miriam, dan kemudian KPK mau tidak mau karena ini adalah angket DPR harus membuka, maka sebenarnya KPK melanggar undang-undang. Dan bukan hanya melanggar, dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi 14 tahun 2008 itu ada pidananya. Barang siapa yang menyalahgunakan informasi, menggunakan secara tidak sah, dan kemudian menerobos aturan undang-undang yang sudah ada di pasal 17 tadi yang dikecualikan, itu bisa dipidana. Begitu juga orang yang menyalahgunakan, meminta, dan tidak prosedural. Kemarin kami hadirkan beberapa hari terakhir ini ya, kalau kemarin kami menghadirkan Mas Hinton Pasaribu, beberapa hari sebelumnya kami menghadirkan Taufikul Hadi dari Nasdem begitu. Selalu yang digarisbawahi adalah begini, bukan seluruh BAP-nya, tapi adalah bagian yang menyebutkan Miriam ditekan oleh 6 anggota DPR itu seperti yang disampaikan Novel Baswedan dalam persidangan. Jadi itu bukan rahasia lagi karena sudah dibuka di persidangan, menurut mereka begitu. Itu juga lain halnya. Kan ini kita harus lihat lagi dudukan perkaranya. Perkara sedang bergulir ya. Informasi apapun yang beredar itu akan mengganggu proses. Febri Diansah tadi juri bicara KPK sudah bilang, kalau dibuka ini orang lain akan jadi presiden. Siapapun yang disebut namanya, minta aja dengan cara-cara seperti DPR. Dan ini yang kita lihat ada bahaya yang lebih besar. Jadi bukan cuma soal KPK yang sedang kerja diganggu, tetapi ke depan DPR bisa menggunakan cara yang sama buat mengganggu penegak hukum lainnya. Kepolisian lagi kerja, presiden itu yang berbahaya. Dipakai lagi cara begitu. Yang lain-lain akan digunakan, kejaksaan dengan cara yang sama. Padahal itu udah diatur sama undang-undang. Dan Undang-Undang 14 tahun 2008 itu sudah mulai efektif tahun 2010 maksud saya, sorry. Nah ini kan 14 2008 ini apa? Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik ya. KIP ya. KIP tadi. Nah 2010 kan dia berlaku ada 2 tahun masa persiapan untuk memberlakukan undang-undang tersebut. Harusnya DPR mengerti itu. Dia yang buat undang-undang kok, masa dia mau terobos sendiri undang-undangnya. Menurut saya ini sudah ngawur dan luar biasa. Ini akan jadi apa ya? Jadi ini bukan taktik lagi untuk melemahkan KPK, tapi apa? Sudah terang-terangan, terang benderang. Ya, ini sudah terang-terangan ya. Ini ada upaya untuk mengganggu proses hukum. Di sisi lain undang-undang diterobos, jadi ini udah dalam tanda kutip ya mungkin bodoh amat. Dia udah nggak mikirin lagi tuh argumentasi hukum, posisi dia sebagai anggota DPR, ada undang-undang yang membentengi hal tersebut, ada mekanisme permintaan informasi, ada mekanisme uji akses, ada komisi informasi yang tempat sengketa. Ini udah mekanisme yang disiapkan sama negara, ini nggak dipakai. Pokoknya udah pakai angket, minta informasi. Padahal mekanismenya jelas. Yang namanya informasi tersebut ada uji konsekuensi dulu. Sebelum uji konsekuensi, dia harus minta informasi. Ada waktu 14 hari disiapkan. Baru nggak dikasih, ada 30 hari lagi baru digugat di Komisi Informasi. Ini mekanisme bagi yang namanya disebut merasa tersandra, salah satunya adalah Bung Masinton yang kemarin saya wawancarai. Sisi lainnya adalah orang-orang yang sekarang sedang menggunakan kewenangannya, ini adalah orang-orang yang sebetulnya punya konflik kepentingan. Termasuk karena namanya disebut tadi itu. Ya, dia adalah orang-orang yang sekarang sedang diproses dalam kapasitas sebagai saksi. Kok sekarang saksi tiba-tiba keluar sidang pakai nama anggota DPR, kemudian dia mau menggunakan angket, maksa-maksa KPK buka informasi. Nah ini kan satu sisi udah penyalahgunaan. Bukan terang benderang lagi namanya ini ya. Sudah mungkin apa istilah yang tepat mungkin ya? preman legislasi gitu ya. Jadi dia menggunakan cara-cara yang menurut Anda seperti itu ya? Di luar hukum ya. Aturannya udah 14 2008 dia pakai angket. Udah gitu dia saksi lagi. Nah ini menurut saya sisi-sisi yang saya nggak tahu bagaimana anggota DPR ini akan mempertanggungjawabkan perbuatannya kepada masyarakat. Dia wakil rakyat ini kan. Coba tanyakan di dapil-dapil masing-masing. Kira-kira mereka setuju nggak dengan cara-cara yang seperti ini?
preman legislasi itu saya garis bawah ya. Tapi saya ingin lihat dari perspektif hukum tata negaranya seperti apa. Lagi-lagi beberapa waktu terakhir memang sudah dibahas sebenarnya ini tidak tepat kalau menggunakan hak angket. Tapi anggota DPR mengatakan, coba baca undang-undang MD3-nya. Di situ disebutkan selain pemerintah dan atau lembaga-lembaga yang bekerja berdasarkan undang-undang. Artinya KPK bekerja berdasarkan undang-undang, maka bisa sebenarnya untuk dilakukan angket. Menurut Anda kajian lebih detail seperti apa? Jadi memang anggota DPR sepertinya memang berencana ya untuk membongkar isi perut KPK ya, supaya kemudian mereka bisa menjalankan kepentingan di DPR. Itu sebabnya kalau kita baca betul Undang-Undang MD3 pasal 199 misalnya menyebutkan bahwa ada prosedur yang kemudian harus dilewati untuk kemudian diputuskan hak angket. Pertama harus ada setengah anggota yang hadir, setengah dari itu harus setuju. Nah ini tiba-tiba pimpinan sidang langsung memukul palu. Kan harus ada proses ya, musyawarah untuk mencapai mufakat dulu. Kalau tidak ada proses itu lalu ditentukan voting. Nah, dua proses ini diabaikan, langsung diketuk palu. Itu melanggar Undang-Undang MD3 berarti? Iya. Pimpinan? Makanya saya melihat ini ada dua hal yang bermasalah. Satu, cacat prosedur, karena tidak melalui proses itu, lalu langsung diketuk palu, sehingga sebenarnya ketika sesuatu tidak taat prosedur, hasilnya juga harus dinyatakan bermasalah. Nah, kedua, ini ada pimpinannya bisa diproses tidak yang melakukan ketuk palu tadi itu? Ya harus kalau memang ada unsur pelanggaran etik ya dibawa ke jatuhnya itu hanya ke MKD, ke Mahkamah MKD ya, Kehormatan Dewan. Kalau itu bermasalah. Namun ada yang kedua itu ada potensi memang penyalahgunaan kewenangan. Jadi menggunakan kewenangan DPR yaitu hak angket untuk mendapatkan informasi dari perkara yang sebenarnya sedang dijalankan. Kenapa ada penyalahgunaan kewenangan? Karena sebagian besar anggota DPR diduga terlibat dalam sebuah perkara yang sedang ditangani oleh KPK. Yang kemudian dianggap mereka ada kepentingan mereka untuk mengetahui proses-proses tertentu. Menurut saya ya ketika mereka sudah berupaya meminta informasi kepada KPK yang sifatnya itu rahasia, mereka sudah menggunakan penyalahgunaan kewenangan mereka ya. Sadar nggak sadar itu adalah penyalahgunaan kewenangan ya? Saya pikir mereka sadar. Mereka menempuh ini dengan sadar, mengabaikan undang-undang yang mereka bentuk sendiri, mengabaikan proses hukum yang ada, sehingga sebenarnya ketika mereka mengetuk palu dan menyatakan bahwa ini berlaku hak angket, mereka sudah mengabaikan undang-undang dan ketentuan hukum. Beberapa kali ketika kita dengarkan pernyataan-pernyataan anggota DPR, baik yang ada di DPR maupun yang kami hadirkan di studio begitu, selalu alasan disebutkan ini bukan hanya soal ingin mengetahui BAP Miriam S. Haryani, walaupun sebenarnya ketika diskusi lebih berlanjut panjang, sebenarnya intinya itu saja sebenarnya, bahwa KPK tidak mau membuka BAP Miriam. Tapi alasan yang disebutkan adalah angket ini nanti akan dibuat secara luas, termasuk menilai atau mengawasi kinerja KPK selama ini. Mereka mencontohkan soal LHP 2015 tentang 7 ketidakpatuhan KPK. Kemudian ada beberapa hal lain juga yang disebutkan soal tata kelola anggaran dan lain sebagainya begitu. Menurut Anda, apakah pengawasan yang dimaksud DPR ini terhadap KPK ranahnya adalah angket atau salah? Fungsi DPR itu kan 3, fungsi pengawasan yang sedang diributkan dengan hak angket ini, kemudian fungsi legislasi, fungsi anggaran. 2 tidak ada berkaitan dengan kasus ini ya. 1 mereka menyebutkan hak angket itu soal pengawasan. Siapa yang diawasi dulu? DPR kan fungsi mengawasi pemerintah, kinerja pemerintah. Lembaga-lembaga negara lain yang dimaksud itu adalah lembaga yang berkaitan dengan fungsi eksekutif pemerintahan. Itu yang diawasi. Kenapa? KPK boleh saja kemudian mereka panggil ya, tapi dalam fungsi tidak sebagai kasus, tapi mitra ya, mitra dalam proses-proses tertentu. Jadi kalau menggunakan hak angket, logikanya kan beradu. Masa penyelidik disidik ya? Dalam sebuah proses yang sedang berjalan. Jadi kalau proses yang sedang berjalan dalam proses peradilan, kalau mau tahu apa yang terjadi kan tinggal ditunggu saja.
Nanti di proses peradilan akan terbuka semua. Jadi motifnya menurut saya memang ada misi lain. Nah, misi lain yang ini yang menurut saya ingin berupaya membalaskan sakit hati lama ya, untuk membongkar siapa sih sebenarnya yang terlibat dalam perkara IKTP dan siapa sebenarnya di KPK yang menjadi simbol masalah ya bagi DPR. Jadi ya ada motif lah. Ya, motif atau sisi lain tadi sebenarnya yang disebut oleh Bung Tama tadi sudah terang benderang tadi, bukan lagi sembunyi-sembunyi. Jadi sisi lainnya udah kelihatan sebenarnya. Tapi kita akan tanya kepada juru bicara KPK Febri Diansyah tentang tanggapan bagaimana tanggapan KPK secara resmi terkait sudah bergulirnya hak angket di DPR ini. Selamat malam, Bang Febri. Selamat malam, Mas Indra. Baik, kita minta nanti tanggapan resmi, tapi kita harus break terlebih dahulu ya, Bang Febri Diansyah, dan Prime News masih akan segera kembali setelah jeda berikut ini. Bagaimana tanggapan KPK bahwa hari ini ternyata sudah digulirkan hak angket dan disetujui di paripurna? Kita langsung ke Bung Febri Diansyah. Bang Febri, apa tanggapan KPK setelah mendengar ternyata Wakil Ketua DPR yang memimpin sidang paripurna tadi akhirnya mengetuk palu dan hak angket kepada KPK akhirnya akan bergulir dan akan mungkin dimulai nanti 17 Mei untuk membentuk pansusnya? Ya, kita tidak tahu apakah ketika palu diketuk itu kemudian itu berarti sepenuhnya hak angket itu akan berjalan. Karena kami juga mendapat informasi bahwa ada fraksi yang walk out dan kemudian masih ada interupsi dan proses yang mungkin masih perlu dibahas lebih lanjut. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan asal muasal penerbitan hak angket ketika di RDP saat itu Komisi 3 meminta KPK untuk membuka rekaman BAP Miriam pada saat menjadi saksi. Sudah kami tolak sejak awal karena kami sedang melakukan proses hukum di persidangan. Jadi awalnya ketika penyidik KPK Novel Baswedan ditanya hakim dan memberikan keterangan di persidangan, maka disebutkanlah apa yang ia ketahui dan apa yang ia dengar, termasuk salah satunya indikasi tekanan dari sejumlah nama yang ada di Komisi 3 terhadap Miriam. Nah, ketika itu disebutkan, itu dipersoalkan pada rapat dengar pendapat Komisi 3 dengan KPK dan kami katakan bahwa itu adalah proses yang sedang berjalan di persidangan dan kalaupun ada pengecekan kebenaran atau pencarian kebenaran material itu domain dari hakim. Apalagi sekarang KPK sedang melakukan penyidikan dengan tersangka MSH terkait dengan kasus indikasi keterangan tidak benar di persidangan kasus IKTP tersebut. Nah, ketika bukti-bukti atau rangkaian-rangkaian informasi yang sedang kita dalami dalam proses penyidikan dan persidangan ini kemudian dibuka di DPR, tentu saja ada risiko kasus IKTP akan terhambat. Dan ini akan menjadi presiden yang tidak baik ke depan ketika ada pihak-pihak tertentu yang merasa terganggu dengan fakta persidangan, dengan keterangan seorang saksi dan kemudian menggunakan kekuasaannya untuk meminta bukti-bukti terkait dengan apa yang muncul di persidangan. Padahal persidangan masih berjalan dan penyidikan oleh penegak hukum juga masih berjalan. Karena itulah yang dilakukan KPK adalah ingin memisahkan secara clear dan tegas mana yang merupakan wilayah penegakan hukum dan mana yang wilayah politik. KPK sangat terbuka untuk diawasi. Kami menghargai peran DPR untuk melakukan pengawasan, karena itulah kami datang di RDP tersebut dan menjelaskan banyak hal yang ditanyakan oleh Komisi 3 DPR. Namun ketika ada upaya-upaya untuk masuk lebih jauh pada bukti-bukti yang didalami oleh KPK dalam proses hukum, apalagi terkait dengan nama-nama sejumlah anggota Komisi 3 DPR, tentu saja kami harus bersikap dan kami katakan bahwa kami tidak bisa memberikan apa yang diminta tersebut. Oke, tapi ketika alasan atau argumen yang baru saja Anda sampaikan tadi, yang memang sebelumnya sudah pernah disampaikan begitu ya di studio Prime News juga, ini saya tanyakan kepada anggota DPR yang juga kami hadirkan studio kemarin, mengatakan bahwa kenapa tidak bisa dilakukan oleh KPK ketika diminta dalam RDP tersebut? Karena sudah ada presiden sebelumnya seperti ketika KPK membuka rekaman dalam kasus
Radiocom kalau tidak salah dengan tersangka Anggodo yang pernah dibuka di MK saat itu. Bagaimana KPK menanggapi ini? Mahkamah Konstitusi adalah salah satu institusi kekuasaan kehakiman yang diatur secara jelas di konstitusi kita. Kekuasaan kehakiman yang lain adalah Mahkamah Agung. Ketika perintah itu datang dari hakim, dari institusi kekuasaan kehakiman, tentu saja kami akan mengikuti hal tersebut. Sama halnya ketika kami membuka rekaman proses pemeriksaan saksi Miriam di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Kami buka untuk menegaskan dan untuk menjelaskan bahwa tidak ada tekanan ketika pemeriksaan dilakukan terhadap Miriam sebagai saksi pada saat itu. Jadi rekaman atau bukti-bukti hanya bisa kami buka di pengadilan. Kalau memang ada perintah pengadilan, tentu kita akan lakukan itu karena memang KPK adalah lembaga penegak hukum. Yang jadi persoalan adalah ketika hal itu berada di ranah hukum tapi kemudian ditarik pada ranah politik, ini tentu akan menghambat dan beresiko cukup besar ke depan dalam penanganan kasus korupsi. Ya, Bung Febri, saya ingin menyampaikan tanggapan yang disampaikan oleh Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah yang menjadi pimpinan rapat tadi ketika Anda sebagai perwakilan KPK mengatakan bahwa kita akan lihat lagi nanti apakah diketuk palu itu artinya memang sudah sah atau tidak, karena mendengar informasi ada mungkin ini tidak memenuhi syarat sahnya pengetukan dalam paripurna tersebut. Menurut Fahri Hamzah meresponnya dengan menyebut bahwa KPK sebaiknya tidak berpolitik, jangan bersifat politis. Apa tanggapan Anda kembali tentang hal ini, Bung Febri? KPK adalah lembaga penegak hukum, tentu saja kita tidak berpolitik atau masuk ke ranah politik. Justru sebagai lembaga penegak hukum, kita menolak bukti-bukti hukum kemudian dibawa ke ranah politik. Karena itulah kami mengatakan bahwa KPK tidak bisa membuka bukti, membuka rekaman, atau hal-hal yang terkait dengan sesuatu yang sedang kita sidik dalam kasus indikasi korupsi EKTP dan kasus yang terkait dengan lainnya. Inilah yang kami pikir membuat kita lebih clear seharusnya bersikap dan berpikir bahwa kerja KPK adalah di ranah hukum, sehingga jangan kami ditarik-tarik pada ranah politik, apalagi sampai membuka bukti-bukti yang ada di penyidikan KPK di forum politik. Itu yang saya kira penting dipahami secara jelas dan secara clear. Baik, Bung Febri, katakanlah misalnya kemudian dalam angket ini, karena ini sudah diketuk dan saya hanya berandai kalau ini kemudian memang berjalan, karena pada 17 Mei nanti itu sebenarnya adalah tergantung fraksi-fraksi apakah mengirimkan nama anggotanya untuk masuk ke pansus atau tidak, sebenarnya seperti itu. Ketika ini nanti berjalan, tetapi kemudian mungkin mereka tidak mengagendakan atau tidak akan membahas tentang membuka BAP apakah Miriam ditekan atau tidak, tapi mereka mungkin mempermasalahkan soal LHP 2015, kinerja KPK selama ini, bocornya dokumen-dokumen seperti sprindik, kemudian seperti beberapa hal yang lain, surat dakwaan dan lain sebagainya. Apakah Anda sebagai perwakilan dari KPK setuju dengan hal itu jika kemudian konteks dari angketnya tidak berkaitan dengan BAP Miriam? Saya kira apakah angket itu tepat atau tidak dalam konteks ketatanegaraan dan hukum yang berlaku, tentu saja akan lebih tepat itu dijelaskan misalnya oleh para akademisi yang kompeten di bidang itu. Posisi kami lebih pada ketika pengawasan dilakukan oleh DPR ataupun oleh BPK melalui pemeriksaan keuangan dan hal-hal yang lainnya, tentu kami akan mengikuti hal tersebut. Misalnya kalau dikatakan ada temuan BPK yang akan dibahas, sebenarnya itu sudah dibahas di RDP dengan Komisi 3, dan bahkan kemudian disarankan perbaikan-perbaikan dan akan didalami lebih lanjut misalnya di salah satu poin kesimpulan. Dan poin kesimpulan itu termasuk poin yang disetujui oleh KPK. Jadi ketika kemudian ini melebar ke hal-hal yang lain, saya kira justru kami mengajak agar kita semua mengingat kembali apa sebenarnya asal-muasal dari proses hak angket ini ketika RDP yang dilakukan oleh Komisi 3 bersama KPK beberapa minggu yang lalu. Salah satu contoh misalnya terkait dengan LHP yang dikatakan tersebut, temuan BPK,
ada persoalan terkait pembayaran biaya bantuan hukum terhadap pada saat itu Abraham Samad, Bambang Wijoyanto, dan Novel Baswedan. Dikatakan bahwa biaya bantuan hukum tersebut atau biaya perjalanan dinas yang sebenarnya jumlahnya juga tidak signifikan, itu seharusnya tidak diberikan karena kasus yang menjerat pada saat itu adalah kasus lama. Sementara kita tahu persis kasus itu berjalan ketika pimpinan KPK dan juga penyidik KPK Novel Baswedan, sekali lagi Novel Baswedan yang kemudian menjadi persoalan di sini oleh pihak DPR, itu terjadi pada saat mereka sedang bertugas. Apakah kemudian ketika penegak hukum bertugas kemudian ada proses hukum yang lainnya kemudian tidak bisa didampingi? Saya kira perdebatan dan diskusinya ada di sana dan kita sudah menjelaskan pada BPK sebenarnya dan juga sudah kita sampaikan juga pada DPR gitu kan. Jadi apakah persoalan ini yang kemudian harus dibawa ke hak angket, sebuah hak konstitusional yang sebenarnya punya prestis yang cukup besar dan juga untuk kepentingan publik yang sangat luas, apakah ini yang akan dibawa gitu. Sementara kami sekarang sedang menangani kasus yang cukup besar melibatkan sejumlah nama juga di kasus IKTP dan kita baru mulai melakukan penyidikan juga dalam kasus BLBI misalnya. Baik, saya ke Bung Tama, LHP, alasan LHP kemudian soal kebocoran dokumen, menurut Anda ini alasan yang buat-buat atau ya ini sah-sah saja DPR? Ya sebetulnya tidak ada yang salah dengan fungsi pengawasan. Silahkan diawasi karena memang itu tugasnya DPR. Tetapi yang kita lihat ini kan sudah seperti motif balas dendam begitu ya. Apa yang membuat Anda berpikir ini adalah motif balas dendam? Karena kita lihat yang namanya fungsi pengawasan, kalau betul-betul memang DPR punya motif memperbaiki penegakan hukum di Indonesia, maka siapa yang harus diawasi? Pasti dia akan lihat bagaimana KPK, bagaimana kepolisian, bagaimana kejaksaan. Itu yang akan dilihat secara keseluruhan. Kalau mau diawasi misalnya bagaimana laporan keuangan masing-masing lembaga. Ini kalau kita bicara soal objektivitas. Kita ngomongin lagi misalnya kewenangan penyadapan, dicek semuanya itu punya kewenangan penyadapan. Ini kan tidak. Begitu KPK nangani perkara, KPK sedang fokus, masyarakat mendukung penanganan perkara tersebut, dia ganggu lagi. Dia tanyakan soal ini, ditanyakan soal yang lain, diminta data-data yang sekarang sedang ditangani di KPK. Ini kan yang kita lihat justru ada motif tidak dalam tujuan untuk memperbaiki upaya penegakan hukum. Katakanlah misalnya yang soal, karena seringkali kan adu perdebatannya adalah soal BAP Miriam. Tapi DPR ini tetap kalau kita hadirkan di sini pun, selalu mereka mengatakan bahwa sebenarnya ada banyak hal. Angket itu tidak hanya berkutat soal itu begitu. Walaupun kalau diskusi agak lama juga ujung-ujungnya sebenarnya soal BAP Miriam. Tapi begini, katakanlah kita percaya itu adalah beberapa hal yang lain tadi. Misalnya soal LHP, soal bocoran dokumen yang sering bocor, misalnya sprindik dan lain sebagainya begitu kan. Itu kalau misalnya tidak BAP yang bukan soal BAP tapi hal-hal itu tadi yang ini, Anda setuju tidak tetap di dalam angket? Itu tidak ada hubungannya. Karena apa? Kita harus lihat angket itu salah satu unsurnya dia harus selain kebijakan pemerintah yang strategis itu ada yang lainnya. Apa? Dia harus berdampak luas pada masyarakat. Pertanyaan sederhananya begini. Kalau Miriam BAP-nya ditanyakan, rekamannya, kemudian keterangan Novel, apakah itu akan berdampak luas buat masyarakat? Di situ saja sudah kelihatan bahwa argumen yang dipakai untuk menggunakan kewenangan angketnya ini sudah tidak berdasar. Walaupun boleh-boleh saja silakan dipakai kewenangan tersebut. Saya mau nimbrung soal hak angket. Ini jadi tidak bijak menurut saya. Jadi kita harus mempertanyakan nih DPR menggunakan kewenangannya untuk mengganggu proses hukum. Baik. Sudut pandang Anda seperti apa? Hak angket itu kan harus diusulkan sekitar 25 orang anggota DPR ya. Minimal. Nah, dalam hak angket itu ditentukan apa yang mau disidik ya, dilakukan penyelidikan oleh DPR. Temanya itu satu hal, jadi tidak bisa banyak hal ya. Nah ini sudah bagi saya sudah mengada-ngada saja ya. Tujuannya mau membongkar rekaman Miriam, tapi dengan alasan yang macam-macam supaya berkesan bahwa DPR sudah punya alasan dari lama ingin mempertanyakan. Jadi pembenar aja yang beberapa yang lain menurut Anda ya? Ya, secara konstitusional kan lembaga aparat penegak hukum itu diawasi oleh peradilan secara tidak langsung melalui proses peradilan itu. Jadi ketika kemudian mereka tidak bekerja dengan baik, peradilan akan mengalahkan mereka kan. Itu
salah satu mekanisme pengawasan. Tugas DPR yang mengawasi kinerja pemerintah, jangan mencampuri urusan hukum. Ini kan terlihat sebenarnya mereka mencoba menggiring KPK kepada isu-isu yang bermacam-macam, padahal intinya sama, agar kemudian mereka bisa menemukan mengganggu kinerja KPK. Oke, baik. Saya kembali ke Bung Febri karena waktunya memang tidak panjang untuk Bung Febri. Bung Febri, katakanlah ini kemudian berjalan, kita kan tidak bisa memprediksi, bahkan mungkin kita tidak menyangka yang terjadi pada saat ini akhirnya benar-benar disetujui. Kita semua tidak menyangka di situ, tapi akhirnya memang pagi tadi terlihat sudah diketuk palunya. Katakanlah kemudian ini benar-benar berjalan, ada pansusnya dan lain sebagainya, kemudian ketika KPK nanti dipanggil dan kemudian di dalam forum angket itu dipaksa untuk membuka rekaman, bagaimana sikap KPK? Apapun informasi dan bukti terkait dengan proses penyidikan yang sedang kita lakukan, terkait dengan penanganan perkara yang kita lakukan, sikap KPK sudah kami sampaikan sejak RDP yang lalu bahwa hal tersebut tidak bisa kami buka, kecuali ada perintah institusi pengadilan untuk melakukan hal itu. Itu yang pertama, yang paling krusial saya kira. Yang kedua, kami juga mendengar sejumlah fraksi menyampaikan sikap untuk menolak hak angket. Saya kira itu perlu diapresiasi dan kita berharap fraksi-fraksi tersebut juga bersikap konsisten sampai dengan nanti ketika reses ini selesai. Karena bagi KPK, relasi antara para aktor-aktor politik yang punya komitmen pemberantasan korupsi, masyarakat yang melihat ini dan mencatat siapa saja yang punya komitmen anti korupsi, dan lembaga penegak hukum adalah 3 titik yang tidak bisa dipisahkan. Kalau kita sedang bicara tentang upaya pemberantasan korupsi, baik itu penindakan ataupun pencegahan korupsi ke depan. Namun yang pasti, yang paling penting adalah segala upaya yang sudah terjadi sampai hari ini, apakah hak angket, wacana revisi Undang-Undang KPK dalam berbagai diskusi, termasuk serangan dan teror terhadap penyidik KPK Novel Baswedan Selasa subuh itu, tidak akan menghentikan dan mengurangi kerja KPK dalam penanganan kasus IKTP, kasus BLBI, ataupun kasus-kasus besar lainnya. Kalau misalnya ini kemudian berjalan dan pada akhirnya kemudian keluar rekomendasi, apakah Anda menduga bahwa ini juga sebenarnya adalah cara lain atau jalan lain bagi DPR untuk kemudian sebenarnya merevisi Undang-Undang KPK? Nanti kita lihat perkembangan lebih lanjut. Baik, terima kasih Bung Febri Diansyah telah bergabung bersama kami saat ini, dan nanti kita akan lanjutkan setelah jeda berikut ini. Baik, saya kembali ke Bung Ferry terlebih dahulu. Kalau misalnya tadi itu kan dilihat sebenarnya tidak tepat ketika DPR mengajukan angket tapi kepada KPK. Walaupun DPR punya argumen sendiri lah ya, dan buktinya sekarang sudah diketuk. Katakanlah ini berjalan. Ujungnya bagaimana ya? Karena kalau selama ini kan angket tujuannya adalah pemerintah dengan kebijakannya dipermasalahkan, misalnya soal BBM, soal bailout Senturi misalnya waktu itu begitu kan. Ini ada rekomendasi, kemudian ada mungkin yang bisa berlanjut sampai hak menyatakan pendapat, ataupun mungkin ada rekomendasi yang lain. Tapi kalau kepada KPK ini bagaimana? Kan dia bukan pemerintah, dia adalah yudikatif. Bagaimana Anda melihat ini nanti? Ya, KPK kan aparat penegak hukum ya, harus taat hukum. Ketika ada upaya untuk mencampuri proses hukum, ya sudah abaikan saja. Jadi silakan saja proses politik bermain, KPK strict to the point ya. Fokus kepada hal-hal yang kemudian bisa mengungkap artinya angket itu nggak bisa ngapa-ngapain KPK? Nggak bisa, karena kalau kemudian ujung angket itu kalau di dalam eksekutif kan itu hak menyatakan pendapat, memberhentikan kalau paling tinggi impeachment presiden. Ini ngapain? Mereka tidak punya ujungnya untuk KPK ya. Mau memberhentikan KPK nggak bisa. Jadi ini saya pikir ini upaya DPR saja untuk mengganggu fokus KPK ya, untuk membongkar banyak kasus penting, untuk mengganggu konsentrasi KPK agar kemudian kasus-kasus yang baru masuk terganggu juga dengan hal-hal yang seperti ini. Dan ini kan memakan waktu ya, tidak hanya penyidik, pimpinan KPK habis waktunya dengan hal-hal yang seperti ini. Jadi ini hanya untuk mengacaukan suasana. Bagi saya KPK fokus saja, bongkar semua perkara,
konsentrasi di peradilan, ungkap semua yang terlibat. Karena yang terlibat di DPR kan ini tidak hanya pemain tengah ke bawah ya, ini lapis atas. Jadi permainan politik di DPR pasti bertujuan untuk mengganggu fakta-fakta di dalam persidangan, mengganggu KPK. Kemudian tapi seberapa bisa mengganggu kira-kira menurut Anda? Kalau tadi misalnya memang akhirnya pun nggak ngefek, secara peraturan perundangan misalnya tidak bisa kalau misalnya ini kan sangat kuat kalau misalnya diberlakukan untuk kebijakan pemerintah. Kalau memang ada kebijakan pemerintah yang salah, maka dia akan semakin kuat begitu kan. KPK kan harus konsentrasi, Mas Indra. Ya. Di dalam peradilan untuk membongkar perkara, ya, melakukan penyelidikan lebih dalam, ya. Ketika dipanggil, lalu kalau dipanggil tiap hari itu akan mengganggu konsentrasi pastinya, ya. Apalagi dalam hal-hal tertentu kalau proses penyidikan itu sudah masuk ke ruang-ruang yang detail, ya. Kalau dipanggil tiap hari kan akan mengganggu konsentrasi. Jadi kalau kita baca ini langkah-langkah seperti ini betul-betul langkah politis. Kalau ujungnya tidak ada, kenapa dilakukan, ya? Artinya ya sekedar untuk mengacau suasana saja. Kalau memang menemui jalan buntu, kenapa harus tetap jalan ke sana begitu kan? Iya, jadi suasana ada tujuan lain. Ya, ini mau memperlihatkan kepada publik bahwa politik tidak diam mengganggu KPK. Kita sadar bahwa DPR sedang bermain untuk itu, ya, publik sadar untuk itu. Dan jangan-jangan sebenarnya DPR yang berbicara saat ini adalah boneka politik, ya, untuk menggerakkan DPR mengganggu konsentrasi KPK. Yang memerintahkan yaitu orang-orang yang mungkin saja terlibat, yang bermasalah dengan KPK. Jadi semacam mengganggu konsentrasi. Boneka dari orang-orang yang terlibat itu menurut Anda? Iya, dengan menggunakan kewenangan mereka. Jadi kalau saya berpikir, ya, untuk menghadapi DPR yang sakit seperti ini, KPK fokus saja. Jadi ngapain konsentrasi kepada orang sakit, ya, yang bermasalah jiwanya, ya. Jadi ya fokus saja untuk membongkar perkara. Saya harus sampaikan kepada Anda pemirsa, sebenarnya kita sudah mencoba untuk mengundang sejumlah anggota DPR terutama yang mengusung atau menyetujui atau menandatangani hak angket ini, tetapi tidak ada satupun kemudian yang berkenan begitu, ya, untuk datang memberikan penjelasannya kenapa mereka akhirnya setuju untuk mengusung hak angket ini. Nah, ada pertanyaan begini, saya mengandaikan diri nih sebagai anggota DPR yang mengusung hak angket dan datang. Saya kira-kira sudah tahu gambarnya yang akan dijelaskan, dijawab untuk memberikan argumentasi kepada Anda berdua begitu. Gambarannya mungkin bisa selalu yang diulang ada begini. Tidak boleh ada lembaga di Indonesia ini, di negara demokrasi ini yang sangat powerful, yang tidak bisa dikontrol oleh lembaga lain. Karena kekuatan power yang begitu cenderung sangat absolut, maka juga akan korupsi sangat absolut begitu. Satu orang yang mengatakan KPK powerful itu tidak betul-betul membaca konsep hukum tata negara dan undang-undang KPK. KPK itu tidak powerful. Pimpinannya saja dipilih oleh DPR. Ya. Bahkan satu-satunya lembaga yang ketuanya dipilih oleh DPR itu KPK. Ya. DPR berwenang memilih hakim konstitusi, ketuanya dipilih oleh hakim itu sendiri. Mahkamah Agung, DPR boleh memilihnya, ketuanya dipilih oleh hakim semua kecuali KPK. KPK pun bahkan ketuanya pun dipilih. Jadi anggotanya dipilih oleh DPR, ketuanya dipilih oleh DPR. Jadi tidak logis secara ketatanegaraan ini. Tetapi ya ini permainan DPR, itu tapi itu artinya tidak powerful seperti yang dugaan dikatakan oleh anggota DPR ini. Termasuk juga soal-soal kewenangan. Kewenangan KPK kan sengaja tidak diletakkan di dalam konstitusi. Ya, KPK tiap hari bisa diganggu oleh DPR dengan menyatakan revisi undang-undang KPK. Kalau KPK itu kuat, ada di dalam undang-undang dasar dia, Mas Indra. Konstitusi, ya. Ini malah di undang-undang saja. Jadi tiap hari kalau DPR sibuk menyatakan, yuk kita revisi undang-undang KPK, itu sudah terganggu KPK konsentrasinya. Jadi tidak kuat ini. Jadi dari dulu KPK itu dirancang DPR tidak kuat. Tapi karena diisi orang-orang baik yang benar, ya kinerjanya jadi tetap bagus. Kuat begitu, ya. Oke, baik. Perjalanan pansus-pansus yang pernah ada di DPR menurut Anda seperti apa sih? Kalau saya berandai ini tetap jalan, ya. Karena tidak mungkin juga kita mengharapkan 17 Mei itu partai-partai tidak mengirimkan orang terburuk, ya. Apa sih dari angket? Sikap DPR mau seperti apa sih kalau soal penanganan perkara? Biasanya kan berujung pada pansus. Dia buatlah pansus. Sekarang kita review deh. Pansus-pansus yang berhubungan sama perkara tindak pidana korupsi itu bagaimana nasibnya? BLBI misalnya. Apa produk dari BLBI?
Sampai sekarang dari pansus masih BLBI pertanyaan kok. 2006 ada BPK soal BLBI. 2008 tanggal 12 Februari itu ada hak interpelasi yang dipakai sama DPR. Pemerintah sudah jawab, ini yang belum bayar, ini yang nggak tertib dan segala macam. Terus 2012 KPK bikin tim. 2017 KPK nangani perkara. Pertanyaannya, dari 2008 sampai dengan 2017 DPR ngapain? Tugas pansus tuh ngapain? Ini nggak jelas. Yang lain apa? Senturi. Orang rame-rame ngomongin Senturi. Sampai ada berseri opsi A, opsi B, opsi C dan segala macam. Apa ujungnya? Ujungnya merekomendasikan Senturi kepada penegak hukum. Kalau cuma itu ujungnya, ICW yang LSM juga bisa begitu. Maksudnya bagaimana? Nggak perlu DPR. ICW pun bisa kalau cuma bikin rekomendasi, kita bikin laporan kasus, kita ngumpulin bukti-bukti, kita terus ada rekomendasi. Ya, kita berikan rekomendasi kepada penegak hukum tolong menangani ini bukti-buktinya. Kita sering kayak begitu ke KPK. Nggak perlu kayak DPR harus bikin opsi A, opsi B, opsi C. Ini yang jadi pertanyaan juga. Sisi lain apalagi dari Senturi? Kalau memang Senturi mau kita lihat misalnya, harusnya kalau memang itu dianggap bersalah semuanya, harusnya dia masuk ke hak menyatakan pendapat, ke HMP. Impeachment presidennya. Saat itu akhirnya tidak juga HMP. Juga. Jadi kan sebenarnya kalau saya boleh bilang ini kayak dagelan begitu. Jadi adalah ini kayak semacam upaya untuk menarik persoalan hukum karena politik dan kemudian akan rame oleh hiruk-pikuk politik. Si A berpendapat. Padahal pansus-pansus tentang hak angket yang sebelum-sebelumnya ini secara ketatanegaraan sudah pas sebenarnya ya kepada kebijakan. Ya kan kalau BLBI misalnya kita tanyakan, karena perkaranya macet, begitu kan? Perkaranya macet, kemudian perkara macet orang menanyakan, publik karena arahnya ke eksekutif. Negaranya juga kemudian dalam konteks ini ada uang ratusan triliun yang nggak jelas pertanggungjawabannya. Harus ada yang diambil keputusan oleh DPR. Begitu juga dengan Senturi dianggap macet dan tidak jalan. Tetapi kan apa ujungnya? Akhir-akhirnya KPK juga yang menangani. Mau BLBI, mau Senturi, sekarang IKTP. Nah ini kan menunjukkan bahwa upaya-upaya yang dilakukan memang setengah hati dan lebih kental urusan politik ketimbang komitmen untuk memberantas korupsi. Jadi maksudnya hak ini hanya digunakan untuk kepentingan tertentu ya? Itu yang kita lihat. Kepentingannya bukan soal kepentingan agar Indonesia lebih baik, agar Indonesia bersih dari korupsi, tetapi kepentingan karena merasa ada yang diganggu oleh KPK. Ini yang bahaya sebetulnya. Nah di sisi lain, kita juga harus ingat juga, ini kan seolah-olah DPR kalau dipertanyakan, loh hak angket itu bukan saya aja, tuh ada banyak anggota-anggota DPR yang lainnya. Mungkin ke depan kita harus pikirkan bagaimana caranya orang-orang yang mengambil keputusan seperti ini itu bertanggung jawab di dapilnya. Misalnya kita buat diskusi di dapilnya masing-masing. Siapa yang mengajukan sekarang? Masinton? Siapa lagi? Kita datang ke dapilnya, ngobrol sama masyarakat, ini kelakuan anggota DPR-nya. Menurut masyarakat seperti apa? Sehingga ke depan ada sanksi yang diberikan kepada orang-orang yang menggunakan kewenangannya buat mengganggu pemberantasan korupsi. Jangan dipilih lagi. Nah ini yang menurut saya perlu dipertimbangkan ke depan. Sehingga pertanggungjawabannya nggak, dia main lempar. Karena mentang-mentang DPR ada banyak, oh DPR bukan saya, ini keputusan lembaga, ini keputusan fraksi. Bahkan kalau perlu bukan individu saja, partai politik pun harus bertanggung jawab. Misalnya nih ada banyak dari PDIP, ada banyak dari partai-partai lain, Golkar apalagi paling banyak. Tanyakan sama Golkar, kira-kira Golkar itu maunya apa sih? Nah sehingga masyarakat tahu nih, oh ke depan ini partai yang seperti ini nih yang ribut sama angket, KPK lagi kerja malah digangguin. Nah ini menurut saya hal yang harus kita pertimbangkan ke depan. Tapi kalau misalnya ada contoh begini, fraksinya walk out, tapi sebenarnya ada anggota yang ikut tanda tangan di situ. Nah itu bagaimana itu? Makanya tadi kita harus tanyakan kepada individu tersebut, datang ke dapilnya, ini adalah calon yang kalian pilih. Jadi masyarakat tahu. Partainya perlu bertanggung jawab tidak? Loh kami kan menolak walk out begitu. Bagaimana? Itu kita harus lihat lagi nanti kan ada banyak pertimbangan. Apakah ada hukuman atau sanksi kepada? Yang paling penting kita tanyakan komitmen dari partai politik. Kalau memang ada orang-orang di partai politik yang tidak suka atau tidak menjalankan perintah partainya secara kelembagaan, kasih sanksi dong, tegur, ingatkan, atau mau diberikan sanksi apapun silahkan. Sehingga ada tindakan yang dilihat oleh masyarakat. Oh partai ini memang dia nggak mau, tapi emang ini karena individunya pada bandel-bandel. Nah ini yang harus dilihat sebetulnya. Tapi juga bisa jadi indikasi drama kan. Partai tidak setuju walk out, lalu anggota tanda tangan, tidak dihukum, ya itu namanya drama. Nah itu dia makanya. Kalau misalnya kemudian setelah ini berjalan, artinya ujung-ujungnya buntu misalnya seperti yang Anda sebutkan tadi, nggak ada ujungnya, ini pasti nggak ada. Kemudian adalah drama misalnya. Berarti ada penggunaan hak angket ini yang sepertinya main-main, padahal hak ini kan cukup keramat sebenarnya. Bagaimana nih dampaknya kepada tiga hak ini nantinya ketika nanti misalnya digunakan sebenar-benarnya? Makanya saya sebutkan penyalahgunaan wewenang. Jadi berupaya menggunakan kewenangannya untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Kalau di banyak negara seperti yang dituturkan Tama, ada recall by the people ya. Kalau anggota DPR-nya macam-macam menyalahkan aspirasi, ya bisa ditarik kembali oleh rakyatnya. Nah ini masalahnya kita membuat sistem partai yang menariknya.
Jadi kalau partai betul-betul merasa anggotanya itu mengingkari kepentingan partai, partai sudah walk out, dia masih tanda tangan, ya recall nih orang. Ya. Kalau betul-betul partai tidak menginginkan hak angket. Kecuali ini semua drama yang membuat kesannya ada proses, lalu diketuk palunya, tapi kenyataannya tidak ada tindak lanjut dari partai untuk menghukum anggota partainya yang tidak taat visi dan misi partai. Oke, apa yang bisa dilakukan, kita menyeberang ya, pemerintah mungkin bisa tidak ikut campur dalam hal ini kalau misalnya kita melihat nawacita dari Presiden Joko Widodo begitu ya, mengedepankan pemberantasan korupsi. Misalnya kemudian pada 17 Mei itu apa paling tidak yang bisa dilakukan pemerintah menurut Anda? Ya kalau dalam pandangan saya kan jelas ya, hari ini KPK itu sangat membutuhkan dukungan secara politik. Ya, tadi dalam posisi yang seperti sekarang. Kalau ada yang bilang KPK powerful, siapa bilang? Penyidiknya kok bisa diambil sama kepolisian, ditarik begitu saja misalnya. Ada pergantian di internal, orang masuk, keluar dan segala macam juga itu sesuatu yang tidak bisa diproteksi kok. Nah ini menurut saya juga di sisi lain harus ditunjukkan juga sikap dari Pak Presiden Jokowi itu yang mendukung upaya penatasan korupsi. Dia dengan berpendapat, memberikan dukungan, menurut kita itu udah lebih dari cukup, paling tidak menunjukkan bahwa DPR, pemerintah punya sikap. Nah ini menurut saya sisi-sisi juga yang harus kita lihat, sehingga upaya pemberantasan korupsi itu memang mendapat dukungan dari banyak pihak. Dan saya percaya di negara manapun yang KPK-nya berhasil, itu pasti ada dukungan yang besar dari Presiden. Di negara-negara yang ada dukungan dari Presiden, nasib KPK seperti apa? Ya kita lihat Nigeria, Nuhu Dibadu, ketua KPK Nigeria, dia harus jadi buron karena apa? Dia sudah menyentuh wilayah pemerintah. Pemerintahnya serang balik. Di Korea juga begitu. Ini menurut saya juga harus kita pertimbangkan dan harus kita lihat sebagai satu indikator dukungan pemerintah terhadap pemberantasan korupsi. Oke, saya ingin kesimpulannya terakhir. Apakah kemudian bisa saja tidak ini menurut Anda? Ini adalah sebenarnya jalan lain bagi DPR begitu untuk mengegolkan revisi undang-undang KPK. Karena ketika nanti misalnya angket ini berjalan, tetap berjalan, kemudian mereka menelurkan rekomendasi dengan kata-kata lain beberapa hal yang harus diperbaiki di KPK, maka ujungnya adalah revisi undang-undang KPK. Bagaimana menurut Anda? Kalau revisi undang-undang KPK sudah jelas. Nah, pada titik itu tadi, kalau dipertanyakan bagaimana dukungan pemerintah, ya kalau namanya undang-undang, pemerintah nggak setuju, itu nggak akan jadi undang-undang. Menurut saya tinggal ke pemerintah. Mau dia revisi, muter-muter, mau dia kampanye di seluruh Indonesia, dia ngomong soal revisi, kalau pemerintah nggak setuju, itu nggak akan jadi undang-undang. Berarti poinnya juga kuncinya adalah pemerintah juga ya? Pemerintah ada peran di sana, kalau kita dimensinya bawa ke revisi undang-undang KPK. Tetapi kalau ngomongin soal angket dan segala macam, itu sudah menjadi kewenangan di DPR yang ya hukumannya cuma satu. Ke depan orang-orang seperti ini jangan dipilih lagi. Itu aja. Karena nggak ada lagi pilihan lain. Kita mau ganggu prosesnya. Mungkin ke depan juga ke KPK. Ya kalau memang nanti ada upaya-upaya yang sampai betul-betul mengganggu, KPK juga harus menggunakan kewenangannya. Misalnya begini, KPK sedang meriksa saksi, saksinya dipaksa dihadirkan di DPR, itu kan sudah mengganggu proses hukum. Ya, itu apa yang bisa dilakukan KPK kalau kayak begitu? Ya mungkin juga KPK harus juga melakukan apa ya, semacam teguran atau dianggap sebagai mengganggu, menghambat hukum yang itu ada konsekuensi pidana misalnya. Ada itu ya? Ada. Kalau mau ke sana ada istilah namanya obstruction of justice misalnya. Pasal 21 Undang-Undang KPK. Persis. Undang-Undang KPK itu undang-undang tindak pidana korupsi. Segala upaya yang menghalangi proses perkara tindak pidana, termasuk tindak pidana korupsi itu bisa dikenakan sanksi pidana. Termasuk memanggil penyidik dalam apa namanya angket itu, apakah mungkin DPR sampai bisa memanggil penyidik KPK, Bu? Iya bisa saja kalau mau panggil ya, tapi kan bisa juga tidak datang ya. Hadir. Jadi kalau ternyata terbukti bahwa upaya hak angket ini adalah sebagai upaya untuk menghalang-halangi proses persidangan, membongkar perkara, mereka bisa kena pasal 21. Sepanjang itu bisa dibuktikan oleh KPK, ada permainan ya. Tapi pasti DPR juga bilang mereka juga punya dasar hukum undang-undang bahwa angket berhak memanggil. Nah itu nanti berbenturan tidak? Atau mana yang paling bisa disebut? Ya kan kita negara hukum, sudah pasti hukum menjadi panglima. Kalau ada upaya politik yang mengganggu dan politik tersebut digunakan buat menyiasati upaya-upaya persidangan, tentu upaya-upaya memanggil yang digunakan KPK itu lebih powerful, lebih benar begitu, ketimbang panggilan secara politik. Baik. Sebagai penutup, sebenarnya masih ada celah tidak bahwa ini nanti itu akan batal? Ya pasti. Ada celah, pasti ada celah. Pasti ada celah karena cacat prosedur itu. Dari awal saja sudah salah, tentu hasilnya salah. Baik, kita lihat nanti tanggal 17 Mei apakah memang benar partai-partai politik yang menolak itu tidak mengirimkan anggotanya untuk masuk pansus, sehingga akhirnya
hak angket ini batal begitu. Kita lihat nanti perkembangannya pada 17 Mei nanti. Terima kasih Bung Ferry Amsari, terima kasih Sama-sama, Mas Indra. atas ulasannya.